Ini mempunyai semboyan Satria di dalam dan di luar ring. Yang lolos itu dari Lampung Utara ada, dari Tanggamus ada, dari Pringsewu ada, Lampung Selatan ada, dari Bandar Lampung ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Jaya. Pemirsa Koni Podcast, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di Koni Podcast kali ini. Kita akan membahas tentang Pertina Lampung yang siap raih prestasi di PON Bela Diri 2. Nah, seperti apa kesiapannya? Saat ini sudah hadir di studio Koni Podcast Lampung, yaitu ada Bung Hermanto selaku Ketua Pertina Provinsi Lampung, dan beliau ini sudah banyak juga mencetak para bibit-bibit atlet ataupun juga petinju di Lampung ya. Bahkan sampai menghantarkan petinju Lampung kita itu mengikuti kejuaraan SEA Games ya. Baik. Dalam hal ini Nabila kemarin ya. Ya. Baik. Nah, kita langsung saja ini Bung Hermanto. Sebelumnya saya tanyakan dulu kabarnya gimana, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak kesini ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, bagaimana ini kesiapan kita? Apalagi ini kan PON Bela Diri seri kedua ini sudah mendekati ini, sudah menjelang-jelang. Apa yang sudah kita persiapkan? Baik, terima kasih pemirsa podcast Koni Lampung. Persiapan dari Pertina Provinsi Lampung kemarin sudah mengadakan seleksi PON Bela Diri yang kedua di Manado, di mana pelaksanaan kita waktu kita seleksi itu pada tanggal 12, 13, 14 Februari 2026 ya. Nah, kita seleksi semua yang ada, sasana yang ada di Provinsi Lampung. Terdiri dari Pertina ada 10, hampir 11 kabupaten 11 kabupaten ya yang mengikutinya. Dari hasil itu 3 hari sangat luar biasa dan antusias. Kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan itu di kelasnya, yang kelas-kelas yang dikeluarkan di PON yang pesertanya itu memang berbagai, khusus untuk Provinsi Lampung. Kemudian hasil dari seleksi itu kita dapat 24 atlet dengan kategori untuk putri itu kita mau naikkan, mengikuti itu kelasnya kelas 48 dan 57. 48, 57. Ya, itu khusus untuk putri. Kita sudah mempersiapkan 4 atlet putri. Kemudian yang untuk putra itu sendiri kemarin kita pertandingkan untuk seleksi itu dari 48 sampai kelas 80. Lebih banyak putranya? Ada 10 kelas yang kita ikuti. Berarti ada 20 yang kita seleksi kemarin. Berarti total atlet putra putri itu ada 24. Kita dari hasil itu tinggal kita menunggu dari KONI, karena nanti ada seleksi secara fisik ya. Tes fisik ya. Tes fisik yang dilakukan oleh KONI. Kenapa kita buat banyak? Memang kelasnya dari situ kita ambil juara 1 dan 2. Artinya ada kelas untuk membackup apabila nanti kita ternyata kelas yang juara 1 itu ada apa-apa kan backupannya ada. Berarti nanti kita akan daftarkan ke KONI
ada 24 atlet. Berarti 24 ini nanti Ya. semua didaftarkan di KONI. Kemudian nanti itu kita serahkan kepada KONI. Kita sebanyak-banyak mungkin karena memang namanya seleksi. Ya. Dan kita ambil prestasi-prestasi juga, kita menjaring atlet-atlet baru. Ya biar kalau kompetisinya lebih semakin bagus. Karena diprediksi juga kita juga punya ini yang andalan itu kelihatannya nggak naik. Jadi ini yang rata-rata orang yang baru-baru yang akan masuk. Baru ya, direkrut baru. Artinya ada regenerasi juga ya. Nah, kalau sejauh ini proses latihan mereka sendiri seperti apa yang sudah terseleksi? Setelah kita lakukan seleksi itu, kemudian kita sudah memutuskan untuk pelatihan. Memang pelatihannya belum maksimal karena memang kita belum bisa mengasih partisipasi anak-anak yang terkait kerja atau yang masih dalam dunia pendidikan. Nah itu karena kita belum dapat rekom dari KONI berapa yang akan untuk mewakili. Tetapi pelatihannya itu kita pusatkan di Bandar Lampung, di Jalan Korpri itu ada Sasana Losa Lontar. Itu tiap hari latihan. Berarti mereka sudah di TC kan ya? Ya, sudah TC terus. Kemudian memang kendalanya itu karena ada berbagai dari yang lolos itu dari Lampung Utara ada, dari Tanggamus ada, dari Pringsewu ada, Lampung Selatan ada, dari Bandar Lampung ada. Jadi memang kita buat ganti-gantian. Tapi kita sudah koordinasi dengan pengkapengkotnya, ketua kota dan kabupatennya, bahwa ini sudah ada seleksi, kemudian tinggal menunggu seleksi dari KONI terkait dengan fisiknya, kemudian baru tindak lanjutnya berjalan. Tetapi untuk pelatihannya diharapkan untuk Sasana yang di masing-masing dikembalikan. Tapi kalau yang dekat itu bisa bergabung kayak Lampung Selatan, bisa bergabung Bandar Lampung, kemudian ke Pringsewu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ya mendekat-dekati mungkin mereka harus kumpul semua di Bandar Lampung. Setelah nanti kita mendapat keputusan dari KONI, mana yang layak dan tidak layak, artinya secara fisik. Kalau secara teknis nanti udah ada ini ya. Kalau dari kita kan secara teknis mereka udah bagus semua kan. Kita sudah lumayan ya, karena juga sudah mengikuti pertandingan yang lain-lain. Jadi tinggal kita akan fokuskan nantinya akan difokuskan di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung dipusatkannya ya, untuk TC-nya. Artinya ini untuk sementara TC memang berjalan setiap harinya, tapi mereka dikembalikan ke sasananya masing-masing di kabupaten kota yang ada di sana. Benar. Baik. Nah, Bung Hermanto, kalau kita ngelihat perkembangan tinju Lampung ini kan sangat cukup baik ya. Tadi di awal saya sampaikan sampai kita bisa menciptakan atlet menuju ke SEA Games. Nah ini tadi ada informasi baru dari Bung Hermanto bahwa kita juga sekarang ini sudah mengrekrut dan juga menjaring atlet-atlet, artinya pelapis nih ya, yang baru nih. Nah, kalau dari seberapa besar ini dari mereka yang sudah terjaring ini potensinya untuk ke depan? Kalau untuk potensi, kalau kita lihat secara fisikly itu lebih, menurut saya yakin di angka-angka, misalnya kalau kita nilai itu sekitar 80% lah. 80%. Ya, 80%. Nanti terkait nanti ending terakhirnya ya, apapun kita siapkan, tetapi di sana nanti ada apa-apa cedera dan lain-lain. Nah, tapi dengan keseriusan kepengurusan Pertinas Provinsi Lampung, karena mencari bibit-bibit baru, kita juga harus memang harus melakukan regenerasi. Ya, regenerasi. Karena memang banyak inilah ya, kondisi-kondisi yang kurang mendukung. Tapi kita tetap ya berjalan. Nah, jadi kan yang terdekat memang kita kan PON bela diri nih. Habis itu kita kan juga ada nanti Porprov
kemudian juga menuju PON. Nah ini juga sudah kita persiapkan juga atau seperti apa ini, Bung Hermanto? Kalau terkait dengan persiapan itu memang kita selalu koordinasi dengan pusat. Artinya kita juga nggak tahu nanti PON bela diri itu sebagai dasar. Saya juga pasti jadi dasar kita untuk menuju ke mau bahkan dari PON yang 28 ya, yang ada di Palu. Nah itu ya ini salah satu uji coba kita untuk mengiatkan petinju atau atlet kita. Ada satu hal, mempertahankan itu kan katanya lebih sulit nih dari memperjuangkan. Berbicara tentang belum lagi kendala-kendala yang harus kita hadapi. Nah untuk menyiasati, untuk mempertahankan itu sehingga nanti kita tetap di tingkat nasional nanti, artinya baik nanti di PON bela diri maupun di PON besarnya nanti di Palu, itu supaya kita tetap meraih prestasi atau medali. Ini apa kiat-kiat yang kita sudah persiapkan? Ya, atlet dia konsisten. Artinya ketika dia udah dikatakan itu atlet, ya ayo, kamu sebagai atlet berarti harus konsisten untuk mengikuti latihan-latihan terus menerus sehingga pembinaan prestasi tinju itu bisa dilanjutkan terus. Terus kita juga memang sih kendala sekarang itu memang kondisi ya, tapi ya kita kan juga bisa cari sponsor atau bapak angkat yang dimana kita kasih keluasaan kepada atlet-atlet mencari sponsor atau mencari bapak angkat yang siap mendukung para atlet. Itu diantaranya kita cari sponsor. Selain kita memang latihan, terus kemudian banyak pertandingan, mengikuti pertandingan, event-event, itu kita selalu ini kemungkinan kita juga nantinya ada kegiatan juga, jadi kita undang sekaligus kita train atau try out. Yang waktu dekat ini memang ada di Bangka Belitung, tapi ya kita juga belum tahu kita utus ke sana atau enggak. Namun ya itu tadi kembali kita dari KONI dulu, kemudian nanti persiapan kita juga koordinasi dengan pusat terkait THB Technical Handbook-nya sendiri. Berapa kelas yang akan diterapkan di PON bela diri? Apakah sama dengan PON yang sebelumnya di Medan Aceh atau punya formula sendiri? Kami sudah koordinasi, tetapi sampai sekarang masih dalam penggodokan THB-nya. Masih di dalam THB. Ya, itu salah satu kita juga koordinasi karena kelasnya yang menentukan. Ketika kita tadi semua saya bilang tadi dari 48 kemudian menjadi 51, kemudian 54, 58 terus sampai menuju 80 kan kita nggak tahu nih THB-nya untuk PON bela diri itu kelas berapa aja. Jadi belum ada keputusan dari pusat. Ya. Tapi berbicara lagi tentang pembinaan atlet. Nih atlet katakanlah mereka sudah konsisten nih. Tapi ada menutup kemungkinan nggak kita akan mendatangkan pelatih dari luar seperti itu? Untuk kondisi sekarang itu belum katanya. Belum ya. Kalau maunya ya. Secara tenis kita mau karena memang atlet itu akan lebih disiplin ketika pelatihnya itu dari luar. Karena dia nggak tahu ininya. Wah ini jadi gregetnya ada. Tapi itu kan salah satu juga, tetapi tetap kita tanamkan bahwa disiplin, terus latihan yang giat, terus itu juga tidak mungkin mengingkari dari hasil. Pasti akan mencapai yang kita inginkan. Karena itu tadi ya, tentu kepingin lah kita ya mempertahankan itu tadi ya, memang sulit. Jadi kita kepingin perlu lebih meningkat ya kan, sebatas di prestasi kita di PON bela diri maupun PON besar, nanti juga udah perlu kita bisa ikut SEA Games ya kan, Olimpiade kembali, tetap ada lah gitu ya atlet kita dari Lampung. Nah sejauh ini artinya kan kalau kendala tadi udah disebutkan, tapi sepertinya tidak begitu berarti kan. Kita kembalikan kepada
konsistensi terhadap atlet dan pelatih sama pengurus. Jadi itu komitmen itu dulu yang kita minta ya. Jadi ketika komitmen itu semua menyatu, kesepakatan apapun bentuknya, rintangan, masalah, dan itu kita bisa hadapin. Yang penting kita benar-benar satu tujuan untuk memajukan Pertina Lampung untuk menuju ke nasional bahkan internasional. Ya. Baik. Ya, kalau untuk yang ini katakanlah kita kan selama ini terbilang sukses lah, apa yang kita harapkan itu kan kalau agar Petinju Lampung ini bisa go internasional ya kan, sedikit banyaknya sudah terjadi, bahkan beberapa atlet kita yang kemarin sempat dipanggil juga kan ya. Nah, untuk regenerasi ini sendiri, apakah mereka dengan adanya regenerasi, apakah yang lama itu tetap akan kita pakai ketika memang itu ada nanti di kelasnya? Untuk memperkuat tim. Regenerasi wajib untuk dilakukan ini karena untuk membackup. Yang lama-lama tentunya akan dibina terus. Jadi kita kasih kesempatan. Kalau yang lama-lama ya itu tadi takutnya yang baru ini minder. Ya kan? Jadi nanti kita nggak tahu nih formulanya gimana. Meskipun nanti usianya udah tetap ya dari 18 ke atas dan lain-lain. Tapi segala sesuatunya atlet itu kalau tidak pernah dicoba ya belum tahu kapasitas kemampuannya dia sendiri. Dan dia belum memiliki jam terbang juga ya. Jam terbang untuk nasional belum. Tetapi kalau untuk jam terbang untuk kompetisi piala-piala macam-macam itu pasti dia sudah. Tentunya juga diperbanyak dengan cara itulah nonton video-video dan komunikasi dengan orang-orang yang senior. Ya, gitu. Mudah-mudahan semua kendala itu bisa teratasi tapi ya, amin. Tapi balik lagi ke komitmen ya. Siap. Tapi satu hal yang memang kita tetap harus optimis ya. Itu dia. Di bagaimana kuncinya ya. Itu tadi. Kalau tinju ini kan saya masih ingat punya semboyan. Jadi atlet juga harus memang benar-benar punya semangat. Bahwasanya lebih baik mereka mandi keringat saat latihan daripada mandi darah di atas ring ya. Wah, itu semboyan itu ya. Yang harus memang terpatri sama atlet ya. Juga ditambahkan juga semboyan satria di luar dan di dalam ring. Nah, Pertina ini mempunyai semboyan satria di dalam dan di luar ring. Nah, ini menarik nih. Karena memang kan selama ini kan artinya kan kita harus bagaimana kesatria itu, seorang kesatria itu kan memang harus bijak juga kan artinya. Selama ini kan tinju itu mindsetnya olahraga, itu dia. Keras yang, lah ya. Ya, olahraga keras tanda kutip kan. Berbau ya sedikit apa ya, dibilangnya ekstrim gitu tadi. Nah, dengan adanya sekarang ini, kemarin juga kan ada upaya kita untuk mengadakan event itu tidak hanya di tempat-tempat resmi, tapi kemarin seperti di mall-mall yang sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Nah, itu kan menarik juga. Dan ternyata olahraga tinju itu olahraga yang cerdas. Karena dalam seper detik mereka harus perhitungannya harus matang kan seperti itu. Lambat dikit jatuh. Itu dia. Tinju pasti. Nah ini Bung, yang perlu kita tanamkan lagi mungkin terhadap atlet kita. Ketika memang mereka benar-benar mau menjadi atlet. Tadi artinya dua semboyan harus mereka terpatri di mereka ya. Kalau ingin menjadi seorang atlet harus disiplin dan mereka dalam menjalankan latihan ya harus serius. Sehingga disitulah mereka mau tumpahkan keringat mereka. Jadi artinya jangan sampai nanti di atas ring menumpahkan darah justru kan di situ. Dan yang kedua tadi satria di luar, satria di dalam ya, di matras maupun di ini ya, di ring maksudnya ya. Nah, untuk para pelatih sendiri, apakah Pertina juga sudah melakukan lisensi terhadap pelatih-pelatih? Yang regenerasinya juga maksudnya? Sudah. Justru itu ini nanti yang pon bela diri itu yang baru. Dia tingkatnya baru provinsi, tapi sudah mengikuti nasional. Dalam proses memang sertifikat, tapi karena itu di bulan itu masih bisa lah dapat, karena memang ada aturannya untuk pelatih
itu harus berlisensi. Ya minimal provinsi. Provinsi ya. Ya, di mana provinsi kita lakukan pelatihan-pelatihan, mengundang dari BP untuk mengasih materi. Nah, kemarin juga kita kebetulan Pertina Provinsi Lampung mengadakan pelatihan pelatih dan wasit. Sudah ya? Sudah. Kita di Provinsi Lampung ini dapat 15, hampir 20 ini peserta terkait wasit dan hakim. Jadi nanti kan perbanyak dengan event-event. Nah, kemarin itu juga uji cobanya pas kita pra seleksi ya, Serpon bela diri ini kita kemarin seleksi, kita kasih yang baru-baru, yang magang ceritanya. Magang untuk penilaian hakim. Kita kan kalau di ring itu ada minimal 4 ya. Itu nanti diawasi dengan yang senior untuk penilaian apakah sama penilaiannya terhadap atlet-atlet yang di atas ring. Baik. Tadi kita sampaikan di awal, kita siap meraih prestasi di PON bela diri. Target kita berapa medali? Kita tampilkan ini karena yang regenerasi. Kita sengaja yang terbaru-baru. Yang jelas kita harus dapat medali. Tapi medali apakah itu emas, perak, harapan kita emas. Tapi berani nggak kita? Berapa ke target? Kemungkinan berani. Kalau ngelihat ada satu yang sudah positif. Iya. Artinya ya? Ya dominan ya. Yang dominan. Yang dominan bisa menuju ke sana. Tetapi yang lainnya bukan tidak dominan. Nanti kita terus teman-teman atlet mendengarkan ini terus jadi enggak ini. Tapi berarti kita sudah sama. Ada peluang sama, tetapi memang secara kita juga terus scouting, artinya mau memantau keseriusan terus kondisi atletnya, memang adalah untuk emas gitu ya. Baik. Optimis kita ya. Ada. Dan setidaknya satu emas ya. Dan kelasnya akan kita rahasiakan. Nantinya kalau memang terlalu ini kan kita banyak dibaca nanti. Ada juga sport intelligence kan. Kita jangan sampai terbaca di sport intelligence. Baik, cukup menarik obrolan kita, Bung. Di akhir perbincangan mungkin apa yang ingin kita sampaikan baik kepada atlet maupun harapan kita kepada insan olahraga, khususnya pecinta olahraga tinju di Lampung, silakan. Khusus untuk pemirsa pecinta petinju, kita untuk menanamkan kecintaan terhadap tinju, bahwa tinju itu sekarang bukannya kasarnya kriminal lah, ya bukan. Tapi memang sekarang udah jadi PON bela diri, di mana pelaksanaannya, pertandingan dan kegiatan-kegiatan itu bisa dimanakan di mana-mana. Contohnya kayak tadi kita udah sampaikan, kita adakan di mall. Ternyata pengunjungnya banyak dan banyak antusias yang menonton. Kemudian ya di GOR dan lain-lain. Berarti saat ini di Provinsi Lampung peminat atau penonton itu luar biasa antusiasnya. Dan bagi atlet saya harapkan selalu koordinasi, disiplin itu kunci, dan berlatih terus. Jangan pas diri terus, kita berlatih dan selalu banyak koordinasi terhadap pelatih, dan kita juga selain itu juga kita kumpulkan, kasih pengarahan. Kalau memang ada dari pusat kunjungan apa, kita undang, kasih materi teknik di dalam petinju. Terima kasih Bung Hermanto. Terima kasih. Salam olahraga Jaya. Pemirsa Koni Podcast Lampung dimanapun Anda berada, demikian tadi ya bersama dengan Bung Hermanto. Beliau merupakan Ketua Pertina Provinsi Lampung, dengan harapan tadi menuju PON bela diri sanggup untuk berprestasi, dan kita doakan bersama di semua demi kemajuan olahraga Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Salam olahraga. Jaya.